10 bulan SBMPTN 2023, apa aja sih yang perlu kelas 12 persiapin dari sekarang? Kira-kira apa aja ya persiapannya? Nah, di sini kita akan bahas poin-poin penting persiapan kalian untuk bisa lolos di SBMPTN 2023. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita bahas di video kali ini. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang persiapan H-10 bulan persiapan kamu untuk menghadapi SBMPTN 2023. Nah, buat kalian yang dirasa nggak akan masuk untuk kuota eligible ataupun yang ngerasa bahwa aku mau berjuang lagi nih, gap year, mau berjuang lagi di tahun depan. Nah, video ini cocok banget loh buat kalian karena kita akan bahas tentang poin-poin penting dan semua yang berhubungan dengan SBMPTN 2023. Betul banget Kak. Oh iya, ada sahabat GP yang nanya nih Kak, aku harus ngapain sih dari sekarang untuk persiapan SBMPTN 2023 nanti? Nah, kalau kita hitung dari sekarang berarti udah hamin 10 bulan nih teman-teman menjelang SBMPTN 2023. For your information, SBMPTN sendiri merupakan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau yang biasa dikenal sebagai jalur tes tulis. Nah, karena ini ujiannya itu tulis, jadi kalian nih harus belajar banget dong untuk tahu nih tipe-tipe soalnya itu seperti apa, lalu tingkat kesulitannya itu seberapa, dan kira-kira materi apa aja sih yang bakal keluar di UTBK SBMPTN nanti. Nah, selain itu, yang paling pertama dan poin yang paling utama adalah bagaimana kamu bisa tahu informasi-informasi yang penting terkait SBMPTN 2023. Mulai dari kapan waktu pendaftarannya, mulai dari syaratnya itu apa aja sih, dan persentase kelolosannya di SBMPTN 2023 biar kalian bisa punya peluang untuk lolos di PTN yang kalian pengenin. Nah, selanjutnya tipsnya masih berhubungan nih sama informasi Kak, yaitu mengenai jurusan dan PTN. Jadi bisa nih, dari sekarang kalian itu wajib banget untuk selalu cari informasi terupdate mengenai PTN mana sih yang menyediakan jurusan impian kalian di SBMPTN nanti. Dan jangan lupa juga untuk kalian cek selalu keketatan dari jurusan tersebut di PTN yang kalian impikan. Untuk data resminya kalian bisa cek di website ltmpt.ac.id atau kalian juga bisa cek di YouTube-nya GP Media teman-teman. Nah, kalau kalian udah dapat data resminya, kalian bisa memperkirakan nih apakah jurusan impian kalian di PTN tersebut merupakan jurusan yang ketat atau longgar. Dan jangan lupa kalau di SNMPTN itu kita nggak boleh lijur, beda halnya dengan SBMPTN nih Kak. Kalau di SBMPTN kita itu bebas untuk memilih jurusan baik di rumpun sosum ataupun di rumpun saintek asalkan sahabat GP mampu untuk mengerjakan ujiannya. Oh iya, jadi kalau di SBMPTN itu selain bebas memilih jurusan, kalian juga bebas loh untuk memilih PTN nih di luar domisili kalian. Cuman nih ya, ada jurusan yang memang khusus itu untuk anak-anak saintek doang atau anak-anak yang dari rumpun IPA, yaitu kedokteran ataupun kedokteran gigi. Jadi nggak boleh tuh ya anak-anak sosum coba-coba ngambil kedokteran, itu nggak boleh karena nggak bisa, itu khusus buat anak IPA aja. Nah, dari situ semua kalian itu tuh udah harus persiapin kan apa aja sih kira-kira yang memang kalian itu pengenin, PTN mana sih dan jurusan apa sih yang bener-bener kalian kejar-kejar banget. Nah, persiapan belajar kalian itu harus bikin timeline belajar yang tepat. Kalau misalkan ini hamil 10 bulan, berarti kalian tuh udah harus persiapin banget subtes yang memang diujiankan pada SBMPTN. Nah, ujiannya itu kan biasanya ada TPS, ada TKA, ada bahasa Inggris ya. Nah, di TPS ini itu adalah tes potensi skolastik. Jadi ada PU, penalaran umum, PBM, pemahaman bacaan menulis, PPU, pengetahuan dan pemahaman umum,
Kemudian PK, pengetahuan kuantitatif. Nah, jangan lupa sama bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Inggris itu ternyata lebih banyak itu reading. Reading, terus udah gitu ada vocabulary. Nah, itu ya yang harus kalian pelajarin. Nah, kalau untuk TKA gimana tuh Kak Ica? Kalau untuk TKA sendiri dibagi menjadi 2 rumpun ya Kak. Jadi ada Saintek sama Soshum. Untuk rumpun Saintek sendiri ada mata pelajaran matematika, kimia, fisika, dan biologi. Sedangkan kalau untuk rumpun Soshum sendiri ada mata pelajaran ekonomi, sosiologi, geografi, dan juga sejarah. Nah, untuk materi ini biasanya diambil dari pelajaran kelas 10 sampai kelas 12. Bener nggak sih Kak? Iya, jadi itu karena banyak banget ya kalau materi TKA itu kan dari kelas 10 sampai kelas 12 kan full ya, banyak banget. Nah, makanya kamu kalau misalkan di timeline tadi, kamu udah bikin timeline pembelajaran, kamu juga harus bikin target hariannya. Target harian itu tuh misalkan kamu tuh harus berapa soal yang harus kamu kerjain, terus materi apa nih yang kamu bener-bener kuasain. Nah, dari situ tuh kamu langsung bisa tahu nih pembendaraannya kayak gimana sih, pembendaraan soal yang tepat untuk kamu kerjain. Karena kalau misalkan TPS itu kan suka nggak ada ya di pelajaran kalian kan. Nah, jadi kalau merasa bahwa kurang TPS ya mulai belajar dari sekarang TPS. Terus juga babnya untuk TKA itu banyak banget, jadi mulai dipisah-pisah nih mana aja dulu yang harus dipelajarin untuk mempersiapkan SBMPTN nanti. Begitupun untuk bahasa Inggris ya. Nah, pas banget nih. Kalian juga harus ikutin tips terakhir dari kita, yaitu dengan cara mengikuti tryout. Karena kalau kalian semakin banyak mengikuti tryout nih SBMPTN, nanti kalian akan selalu terbiasa nih dalam mengerjakan soal. Kalian juga tahu kemampuan kalian sejauh mana dan kalian bisa mengatur manajemen waktu yang efektif dalam mengerjakan soal-soalnya. Ya, makanya di sini di GP Media kita itu ngadain tryout ya. Jadi itu buat bantu kalian untuk mencari pembendaraan soal yang banyak, dan dari tryout itu kalian jadi tahu nih kira-kira kemampuan kalian itu gimana sih untuk kerjain soal-soal kayak gitu. Nah, coba kalian ikutin ya tryout.gepmedia.id. Nah, di situ kalian itu bisa mulai untuk latihan-latihan soal, dan itu di situ kalian bisa mulai tahu oh kira-kira soal-soal mana sih yang aku itu bisa ngerjainnya, mana yang memang kurang, dan di situ kalian bisa pelajarin lagi dengan lebih baik. Wah, pas banget nih Kak. Berarti teman-teman harus nih mengikuti tryout yang disediakan oleh GP Media agar teman-teman itu belajarnya lebih maksimal. Karena untuk SBMPTN ini persiapannya harus matian-matian banget nih, agar nanti hasilnya nggak mengecewakan. Iya, karena saingan untuk SBMPTN itu tuh ketat juga ya. Karena bayangin ya, mungkin masih banyak pesaing-pesaing kalian di luar sana. Karena skor UTBK nanti itu tuh mempengaruhi banget loh buat kelulusan kalian untuk mendapatkan PTN yang kalian inginin. Bahkan nanti ada juga beberapa jalur mandiri yang lewat skor UTBK. Nah, jadi penting banget nih skor UTBK yang harus kamu persiapin dari sekarang. Kamu harus targetin skor UTBK yang kamu pengenin sesuai dengan jurusan yang kamu pengen. Jadi jangan sampai di bawahnya, kamu harus berjuang dan berusaha maksimal untuk nilai skor UTBK-nya itu tinggi. Nah, dari situ semua, dari tips yang kita kasih, dari persiapan yang udah kalian harus lakukan, mulai lakukan dari sekarang ya. Jadi, tunggu apa lagi? Semoga video kita bermanfaat, and see you in the next video. Dadah!